Halo semua, perkenalkan saya Martinus Tursyuruheno, NIM 6720200603. Di sini saya akan memberikan tutorial konfigurasi IP versi 6. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang IP versi 6. Oke, jadi IP versi 6 itu merupakan pengembangan dari IP versi 4. Oke, jadi pada IP versi 4 sebelumnya kita mengetahui tentang IP address yang mana merupakan host. Tetapi sebenarnya IP address ini merupakan network interface atau lebih dikenal dengan NIC, di mana pada IP versi 4 ini satu host memiliki banyak NIC, dan itu merupakan hal yang istilahnya tidak bagus dalam sebuah jaringan. Kemudian untuk mengatasi error tersebut, IP6 di sini dia melakukan pengembangan di mana IP versi 6 tidak memiliki subnet mask, tetapi memiliki yang namanya CIDR like notation yang disimbolkan dengan slash. Kemudian yang biasanya digunakan yaitu slice 64. Oke, lanjut kita ke konfigurasi pada IP versi 6 ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama ada Stainless Auto Address Configuration atau SLAAC. Jadi di SLAAC ini memiliki beberapa istilah, yakni ada Network Discovery Protocol, di mana protokol ini memberikan informasi tentang router yang ada dalam satu jaringan tersebut. Kemudian ada istilah yang namanya Router Advertisement Message, di mana ini diperlukan untuk melakukan pemberian pesan kepada router yang akan memberitahu klien beberapa informasi tentang jaringan, seperti apa nama gateway default-nya, kemudian apa awalan unicast global. Kemudian kita lanjutkan dengan Stainless DHCP V6, di mana Stainless ini masih menggunakan SLAAC untuk mendapatkan informasi jaringannya, dan pada DHCP V6 ini untuk item tambahan, yakni ada flag yang disebut Router config, yang pada dasarnya ini memberikan informasi tambahan sesuai kebutuhan, yakni bisa memberikan informasi tentang nama DNS-nya, kemudian nama domainnya. Kemudian kita lanjut tentang stateful DHCP V6. Jadi berbeda sekali dengan SLAAC, di mana pada stateful DHCP V6 ini klien tidak akan bisa membuat permintaan untuk membuat IP address-nya, tetapi
server sendiri yang akan memberikan alamat IPv6-nya. Oke, terus bagaimana pengimplementasiannya? Kita lanjutkan dengan konfigurasi pada paket tracernya. Oke, di sini kita terlebih dahulu memasukkan routernya. Misalnya di sini ada 2 router, kemudian disambungkan dengan switch. Kita pakai yang ini aja. Oke. Ini di sini kita membutuhkan 3 switch. Kemudian kita tambah lagi perangkatnya, device-nya. Oke, kita buat untuk sebelah kirinya kita tambahkan 2 PC, kemudian sebelah kanannya kanan ada 2 switch dan 4 PC. Sebelumnya kita rapikan dulu posisinya. Kalau sudah, kita sambungkan kabelnya. Sebelum sambungkan kabel, di sini untuk routernya kita masukkan port tambahan. Ini di sini sebelumnya kita matikan dulu perangkatnya. Kemudian kita masukkan yang ini NIM 2T ini kita masukkan di sini. Oke, sudah. Kita nyalakan lagi. Sudah. Kemudian di sini juga kita matikan dulu, kemudian kita masukkan. Ini gunanya untuk menambah port serial di sini, karena di sini sebelumnya nggak ada. Kalau semisal kita sambungkan kabel langsung begitu, tidak ada portnya, port serial. Oke, sudah. Kita nyalakan lagi. Untuk menghubungkan antar router kita menggunakan kabel yang ini, serial DTE. Kita sambungkan menggunakan port serial. Oke. Kemudian untuk dari router ke switch kita menggunakan kabel Copper string through. Oke, kita pakai yang gigabyte aja. Ini sudah. Oke. Kemudian satunya lagi ini. Kalau sudah, kita sambungkan dari switch ke PC menggunakan kabel yang sama. Pakainya fast Ethernet. Oke. Sama juga ke yang lain-lainnya. Oke, di sini kita berikan kolom begitu supaya bisa lebih enak dilihat begitu untuk yang kiri dan yang kanan. Oke.
Oke, kemudian kita bikin yang kanannya. Ini bersifat opsional, bisa kalian ikuti, bisa juga tidak. Oke, jadi di sini untuk pengkonfigurasiannya, untuk yang sebelah kanan ini, yang ini ya, untuk switch satunya saya melakukan konfigurasi stateless. Kemudian untuk switch 2-nya yang ini saya melakukan nanti konfigurasi stateful. Kemudian untuk yang sebelah kiri saya melakukan nanti konfigurasi secara SLAAC. Jadi untuk pengkonfigurasiannya sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk dulu ke routernya. Kemudian kita masuk ke CLI. Untuk masuk ke mode rootnya, kita dapat masukkan perintah enable, kemudian masukkan perintah conft. Oke, kalau sudah masuk, teman-teman bisa masukkan perintah. Yang pertama di sini saya akan memberikan nama untuk routernya. Di sini saya berikan nama host name S1 aja begitu, enter. Oke, sudah terubah. Kemudian saya di sini masukkan banner method. Banner metodenya saya berikan NIM saya 67/2020/603. Kemudian nama saya, kita masukkan perintah. Yang pertama untuk jalur yang untuk kabel serialnya dulu. Untuk kabel serialnya di sini saya pakai INS 0/1/0. Oke, kemudian saya masukkan IP addressnya, IP link lokal, enter, no shutdown, supaya ketika routernya dimatikan, inputan atau konfigurasi yang sudah kita masukkan begitu tidak akan tertutup. OSH. Oke, kemudian untuk kabel yang menghubungkan antara router dengan switchnya, 0/1, enter, exit. Oke, kemudian kita masukkan IP rootnya untuk jalur antara router 0 dan router 1, IPv6.
Oke, untuk konfigurasi router yang nolnya, yang awalnya sudah, kemudian kita masukkan juga untuk router satunya, kita masukkan perintah hampir sama. Yang membedakan di sini yaitu untuk penentuan IP address-nya. Untuk di sini S00 no shutdown. Oke. Kemudian exit. Kemudian kita masukkan IP root-nya sama kayak yang tadi. Kalau sudah, kita kembali ke router yang 0 ini. Oke, untuk yang ini kita bisa masukkan perintah untuk SLAAC nya sudah. Kita masukkan perintah IP v6. Ini kita masukkan perintah untuk kabel yang menghubungkan antara router dengan switch. Kita berikan alamat di sini, address. Oke, untuk yang SLAAC nya sudah kita buat. Sekarang kita lanjut untuk pengaturan ke konfigurasi dengan stateless dan stateful nya. Yang pertama kita lakukan konfigurasi stateless nya dulu dengan masukkan perintah IPv6 Oke, kemudian kita masukkan perintah. Kan di sini ini guna perintah IPv6 DHCP pool ini supaya IP yang kita masukkan itu terkonfigurasi secara DHCP. Kemudian kita masukkan lagi untuk DNS nya, DNS servernya, DNS maaf ada yang saya keliru. Oke, enter. Kemudian oke, kalau sudah exit, ini yang pertama ini yang tadi seperti saya jelaskan, ini perintah untuk kita masuk untuk mengetahui DNS nya. Kemudian ini untuk kita bisa tahu nama domainnya. Kemudian kalau sudah kita exit,
perintah ing 0/0 ini, yaitu kan tadi kita menghubungkan kabel dari switch ke router menggunakan port G0/0/0. Nah, di sini kita masukkan alamatnya sudah dengan cara masukkan perintah IPv6 @ Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk stateless ini itu dia seperti SLAAC, namun di sini dia istilahnya lebih diperbarui lagi dengan adanya another config flag, supaya dia bisa mengetahui dari nama DNS-nya, alamat DNS-nya, kemudian nama domainnya. Kemudian kalau sudah masukkan perintah ini, enter. Kemudian kita masukkan perintah IPv6 stateless. Oke. Untuk stateless-nya sudah, kita lanjut ke stateful untuk pengaturan pada switch 2-nya. Kita masukkan perintah IPv6. Oke, kemudian kita berikan address-nya. Address address prefix di sini dimaksud yaitu range-nya yang kita gunakan. 280. Oke, jika sudah, kita masukkan DNS servernya. Kalau sudah, exit. Kemudian kita mengkonfigurasi untuk jalur dari router ke switch dengan melakukan penyelamatan ing G0/0/1 IPv6. Jadi ini merupakan perintah supaya server akan melakukan konfigurasi untuk menentukan alamat IP dari para kliennya. Oke. Kemudian kita lanjutkan perintah IPv6.
Oke, setelah kita melakukan konfigurasi tadi, di sini kita masih belum dapat melihat IPv6 yang telah kita buat tadi. Jadi cara untuk melihat atau untuk konfigurasi di komputernya, kita bisa masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian pilih automatic. Nah, di sini akan muncul IP address-nya. Tadi kan kita sudah tentukan untuk di sini untuk stateful-nya. Nah, yang dipakai add prefix ini untuk slice-nya, slice 80. Nah, ini. Kemudian address-nya ini. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjutkan ke PC-PC yang lain. Kita buat automatic semua. Oke, selanjutnya kita buat perintah panggilan dari PC4 ke PC0 supaya kita bisa tahu apakah perintah yang kita masukkan sudah bisa dijalankan atau tidak. Caranya kita masuk ke desktop, kemudian pilih command port. Kemudian kita lihat dulu PC0 ini IP-nya berapa. Kita bisa copy dari sini aja. Oke, ini sudah terlihat IP-nya. Ctrl C aja. Kemudian kita masukkan ke notepad. Oke, ini alamat IP-nya. Kita masuk lagi ke command port. Kemudian masukkan perintah ping. Kita masukkan alamatnya. Oke, ini perintahnya berjalan, berarti konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil. Baik teman-teman, itu dia tutorial konfigurasi untuk IP versi 6-nya. Terima kasih sudah menonton.